Di pertemuan kita kali ini, sebelum Ibu Ami melakukan kegiatan coaching, kita bincang-bincang dulu ya Bu. Pada saat coaching nanti, saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coaching merespon apa-apa saja yang Ibu tanyakan. Menanggapi pertanyaan coach dan juga jangan lupa prinsip coaching ya Bu. Ada 3 kan ya Bu ya? Ya, Bu Ami sudah tahu apa itu prinsip coaching? Ada Bu, sudah tahu. Yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching. Iya, kalau sudah luar biasa sekali ini Ibu Ami. Kemudian ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Ibu Ami. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Ami kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada saat kegiatan coaching kali ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Mantap ya, ada 3 ya Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi itu mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu? Mungkin mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi Ibu Ami memang terfokus di situ ya, bagaimana mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu dapatkan dalam melakukan kegiatan coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai adalah coach saya pada kegiatan coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin seperti itu. Baru sekali Ibu Ami, dan mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Semangat ya Bu Ami melakukan kegiatan coaching. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Ibu Ami. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa Bu? Ibu, saya minta waktu Ibu. Ibu ada waktu sebentar? Ya Bu, silakan. Iya. Begini Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya. Saya itu ada yang sering tidak masuk sekolah Bu. Oh begitu. Kira-kira apa tujuan Ibu yang ingin Ibu dapatkan dengan pembicaraan kita kali ini? Saya ingin berbagi dan share pengalaman Ibu agar saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu, masalahnya seperti apa? Begini ya Bu, saya memiliki satu siswa yang dalam seminggu itu pasti saja absen di dalam kelas. Jadi dia absen itu minimal satu hari, mungkin bisa lebih Bu. Jadi ada yang sampai 3 hari siswa itu absen. Oh, jadi permasalahannya ini adalah siswa yang jarang masuk ya Bu ya, sering absen. Ya, menurut Ibu apa penyebabnya dari dia sering tidak masuk itu? Mungkin ya Bu ya, orang tuanya sering mengatakan bahwa dia itu sakit. Tapi secara lebih detail lagi, saya lihat latar belakangnya, dia memiliki keluarga besar, dia memiliki 3 kakak dan 3 adik yang mungkin saya anggap itu sepantaran. Jadi di dalam keluarganya itu mungkin orang tuanya tidak terkondisikan kesehatan anaknya dengan baik. Jadi dia sering sakit. Tapi kadang secara kalau keseringan sakit kan tidak juga. Jadi saya timbul penasaran. Siswa tersebut kenapa absennya malah kadang lebih dari 1 hari kalau dia cuma sakit, dan seringnya itu setiap minggu dia tidak masuk sekolah ini. Jadi dalam review saya dan refleksi saya dalam proses pembelajaran, apa yang menjadi kendala siswa ini sering tidak masuk, ternyata mungkin ada mata pelajaran tertentu yang mungkin dihindari. Seperti itu Bu. Jadi selain ada faktor keluarga juga dia menghindari pelajaran yang
dia tidak sukai atau dia tidak kuasai. Iya, mungkin seperti itu yang masih dalam tahapan penyelidikan saya, Bu. Iya, dari pembicaraan kita ini seberapa besar mungkin harapan Ibu terhadap siswa itu agar dia bisa menjadi yang lebih baik lagi? Ya, besar harapan saya untuk siswa itu lebih aktif dalam belajar, lebih sering tidak absen lagi, walaupun ibaratnya tuh siswa tersebut mengalami kendala dalam proses pembelajaran, nantinya mungkin ada motivasi dukungan lah dari orang tua agar siswa ini tidak sering absen lagi. Seperti itu ya Bu ya. Setelah mengetahui penyebab, apa kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas ini? Setelah saya menelusuri latar belakang permasalahan dan identitas permasalahan tersebut, mungkin saya akan melakukan sedikit diskusi terhadapnya. Jadi akan lebih mendalam lagi bagaimana psikis dan psikisnya terhadap proses pembelajaran saya lakukan di kelas, bagaimana kendalanya, apa saja kesulitannya saat proses pembelajaran, apa yang dia rasakan, gitu. Sangat bagus sekali Bu rencana Ibu. Jadi selain Ibu juga melakukan segitiga restitusi, mungkin ada lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya kembali lagi, saya akan melakukan pendampingan lebih jauh terhadap beberapa pelajaran yang mungkin anak yang ketinggalan. Berarti selain segitiga restitusi tadi, ada alternatif lain yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, berupa pendampingan. Dari solusi yang Ibu rencanakan ini, kira-kira komitmen Ibu bagaimana dalam rencana penyelesaian? Komitmen saya mungkin sangat kuat ya Bu untuk melaksanakan kegiatan ini, karena permasalahan ini harus segera diselesaikan dan saya akan lakukan secara terus-menerus untuk berkesinambungan. Bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu. Jadi Ibu akan melaksanakannya secara terus-menerus, konsisten dan komitmen juga. Siapa saja Bu nanti yang akan terlibat atau Ibu libatkan dalam rencana aksi ini? Yang saya libatkan dalam rencana ini, mungkin saya akan menyampaikan permasalahan ini lebih dulu bersama kepala sekolah dan rekan pejabat, bagaimana respon mereka, bagaimana tanggapan dan solusinya. Selanjutnya setelah saya mendapatkan respon dan rencana itu, saya akan melakukan pendampingan, paling tidak saya akan melakukan kunjungan ke rumah orang tua ini agar mengetahui kondisi fisik anak ini, apakah dia benar-benar sedang sakit apa tidak. Jadi yang akan dilibatkan adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan orang tuanya juga ya Bu ya. Bagaimana tindak lanjut Ibu untuk ke depan? Jadi tindak lanjut saya ke depannya nantinya setelah identifikasi, setelah melakukan perencanaan, aksi. Jadi ke depan ini saya harap dengan kolaborasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah dan terutama dengan orang tua ini, proses pembelajaran si anak ini bisa benar-benar dia bisa memenuhi tugas-tugasnya dalam pembelajaran. Sangat baik sekali Bu rencana yang Ibu lakukan, semoga berjalan dengan baik. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan? Alhamdulillah ya, perbincangan kita hari ini sangat luar biasa dan sudah mendapatkan solusi yang mudah dari permasalahan Ibu. Semoga nanti dapat diterapkan dengan lancar ke depannya. Mungkin ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan Mudah-mudahan nanti Ibu juga lancar dalam melaksanakannya dan anak yang Ibu perhatikan tadi juga bisa fokus dalam pembelajarannya. Saya izin permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Sepertinya Bu Ami sangat ceria hari ini. Ya, alhamdulillah Bu kegiatan coaching sudah berjalan. Alhamdulillah. Bagaimana
bagaimana tadi Bu? Apa ya yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi? Ya, pada saat kegiatan coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu identifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen. Jadi semuanya sudah saya laksanakan Bu, insya Allah. Iya benar sekali, itu tadi sudah terlihat juga ketika Ibu melakukan kegiatan coaching yang saya amati. Kemudian dalam melakukan kegiatan coaching, bagaimana perasaan Anda saat menjadi coach tadi Bu? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu, karena dalam hal ini saya bisa membantu coach Bu dalam dia menemukan solusi dari permasalahan yang dialami di kelas. Alhamdulillah, berarti memang keberadaan coach memang sangat perlu ya Bu ya, dan bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya. Mantap sekali Bu Ami, sukses sudah melakukan kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya lebih lancar juga. Ya, terima kasih juga Bu ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Alifah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aisyah. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi sebelum kita terlebih dahulu sebagai awal itu saya akan menunjukkan tentang pada saat kegiatan meeting saya akan menunjukkan sesuai dengan kegiatan. Apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot dan apakah coaching? Jadi jangan lupa juga menggunakan prinsip coaching. Apakah itu prinsip coaching? Oh iya Bu, prinsip coaching itu kan ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya benar Bu. Jadi ada prinsip coaching itu ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kegiatan ini saya akan menyampaikan 3 pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan digunakan pada kegiatan coaching? Yang kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang pertama ada presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Ya, Ya. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang lebih spesifik? Ya, pada kegiatan coaching kali ini yang lebih spesifik saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga, jadi 2 yang dikembangkan. Indikator ketercapaian yang apa dan bagaimana, serta tujuan yang apa yang diinginkan dalam kegiatan coaching. Ya, pada kegiatan coaching kali ini tentu hal yang saya inginkan adalah supaya coaching bisa mengemukakan permasalahannya dengan nyaman, kemudian bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu Aisyah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini merupakan kegiatan awal kita. Setelah ini nanti saya akan observasi kembali setelah kegiatan coaching dilakukan. Silakan Ibu lanjutkan kembali kegiatan ini. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Alima. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kalau keadaan susah bagaimana Bu? Sebenarnya itu Bu yang ingin saya sampaikan, ada yang sedikit menjadi Bu. Ibu ada waktu? Oh iya, kebetulan saya kosong ini, jadi bisa aja silakan Ibu mau menyampaikan apa? Begini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif menyenangkan Bu. Kebetulan kelas saya adalah masalah tentang siswa. Siswanya ada yang tidak salah, kurang bukan jalan. Dan kondisi kelasnya juga kurang kondusif saat pembelajaran berlangsung. Oh ya, jadi Ibu Ami ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyelesaikan permasalahan bagi siswa yang ada kesulitan belajar ya Bu. Nah, ya baik. Sebenarnya menurut Ibu kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan itu seperti apa ya Bu? Iya, kelas yang kondusif yang menyenangkan itu menurut saya adalah kelas yang pembelajarannya tertib,
kemudian siswanya juga aktif, kemudian pembelajarannya sendiri membuat siswa termotivasi untuk belajar, kemudian menyenangkan juga bagi siswa. Oh iya, benar sekali. Jadi seperti itu ya kondisi kelas yang Ibu harapkan. Nah, kalau misalnya dibikin skala antara 1 sampai 10, kalau kita anggap 10 itu adalah kelas yang ideal, nah, kondisi kelas Ibu sekarang itu di skala berapa ya, Bu Amin? Menurut saya masih di skala 5 ya. Ya, berarti di skala 5. Kalau melihat kondisi yang seperti itu, berapa ya skala yang Ibu inginkan untuk kondisi kelas yang ada? Saya menginginkan kondisi kelas saya 7 atau 8 itu, karena mungkin untuk 10 itu perlu bertahap ya, tidak mungkin langsung Iya. Berarti Ibu Ami sudah punya gambaran kelas yang ingin diciptakan itu adalah skala 7 sampai 8. Nah, apa yang sudah Ibu Ami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Jadi Ibu Ami sudah melakukan berbagai metode ya. Nah, sebenarnya menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan itu ada beberapa siswa yang sulit saya kendalikan karena mereka suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya, jadi memang ada ya siswa yang masih suka berbicara seperti itu kondisinya. Kemudian apa yang Ibu Ami butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu Ami? Saya perlu melakukan sebuah strategi mungkin ya Bu ya, untuk dapat mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya, jadi Ibu Ami perlu strategi khusus ya untuk bisa mengendalikan siswa. Nah, baik, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat pembelajaran berlangsung. Kita perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebabnya ya Bu, siswa itu suka berbicara? Mungkin karena mereka kurang memahami tentang pelajaran yang sedang dijelaskan atau disampaikan oleh guru di depan kelas. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya agar siswa itu bisa lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang disajikan? Saya mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik ya Bu ya, supaya siswa saya terpusat perhatiannya. Kemudian saya harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan yang lebih bervariasi lagi agar siswa saya tidak bosan di kelas. Seperti itu. Ya, bagus Bu, jadi Ibu sudah rencananya mau menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Apa ada lagi Bu rencana berikutnya? Mungkin saya ingin memberikan penguatan positif bagi siswa yang tertib dan tidak berbicara di kelas. Kalau misalnya saya memberikan pujian atau waktu kepada siswa yang di kelas tertib dan diam saat mendengarkan pembelajaran, seperti itu. Iya, berarti Ibu Ami sudah memiliki gambaran ya untuk melakukan rencana aksinya. Ya Bu, seperti itu gambarannya. Kira-kira akan saya lakukan. Bagus Bu Ami. Nah, dari rencana aksi yang sudah disusun, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin setiap minggu insya Allah minggu ini, karena kalau di lembar berikutnya nanti mungkin pelajaran juga tidak maksimal terserap kepada siswa. Jadi Ibu Ami sudah punya deadline waktu ya untuk pelaksanaan rencana aksinya. Nah, setelah Ibu mengungkapkan permasalahannya hari ini dan kegiatan coaching kita, bagaimana perasaan Ibu Ami? Alhamdulillah saya sudah bekerja. Sekarang saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan terhadap situasi di kelas saya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu Ami ya sukses ya rencana aksinya untuk penerapan strategi pembelajaran di sini. Jadi Bu Ami yang ingin disampaikan?
Itu saja dulu Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya Bu ya. Iya, terus semangat ya Bu Ami, Iya, sukses terima untuk kasih. kegiatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Alifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah dilaksanakan dan berjalan lancar Bu. Jadi, apa yang cerita pada saat kegiatan Ya, ketika kegiatan coaching berlangsung, saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana sudah menggali tujuan kegiatan coaching, mengidentifikasi, rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Alhamdulillah ini. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah ketika melaksanakan coaching tadi, kegiatan berjalan lancar, kemudian saya merasa senang, menyimak dengan baik, sudah mendengarkan dengan aktif, sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot juga kepada coach, sehingga kegiatan coaching bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi demikian observasi saya pada kegiatan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat atas kegiatan rutinnya karena sudah berjalan dengan lancar. Sampai bertemu lagi pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ibu Aisyah karena sudah membantu dan mengobservasi kegiatan yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu Aisyah. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah juga baik. Sebelum melaksanakan coaching pada pagi hari ini, kita berbincang dulu sebentar ya Bu ya. Iya. Sebagai awal kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian coaching pada pagi hari ini. Pada saat coaching nanti saya akan mengamati kegiatan itu apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana nanti coach merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Juga Ibu, saya harap juga jangan lupa ya Bu ya, dengan prinsip coaching. Ibu masih ingat kan Bu ya? Iya, yang pertama kemitraan, yang kedua potensi kreatif dan kompetensi. Iya benar. Jadi ada 3 prinsip coaching itu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Potensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, yang pertama adalah passion atau kemudian aktif, yang kedua mengungkapkan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga dan Iya, jadi ketiganya ya Bu ya akan dikembangkan. Namun kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik Bu, yang akan saya observasi pada hari ini? yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah menggunakan aktif dan mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Nah, iya, jadi ada 2 Bu ya, present atau tadi yang pertama melakukan pertanyaan berbobot ya, kemudian mendengarkan materi ya, jadi ada 2. Kemudian indikator pencapaian yang bagaimana dan tujuan apa yang diinginkan Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi indikator pencapaian yang katakan di kegiatan coaching ini, yang pertama coach bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi tentang kesulitan yang memiliki saat proses pembelajaran. Ya, jadi dia akan menemukan langkah atau solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Ibu, semoga coachingnya kali ini sukses ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong ada apa? Ya gini Bu Aisyah, jadi saya ini minta waktu dari Ibu Aisyah. Ada hal yang ingin
saya ceritakan nih kepada Ibu Aisyah tentang permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan belajar saja. Jadi tujuan ibu setelah menyambut saya. Ya, jadi ketika meminta waktu Ibu Aisyah ini ada hal ini saya sampaikan, dan tujuannya adalah semoga dari perbincangan ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi itu ada anak di kelas itu yang memiliki kesulitan belajar, ya, dan dia itu kurang fokus ketika belajar. Jadi ibu Arifah mengalami permasalahan itu ya, anak ibu akhirnya yang mengalami kesulitan. Jadi ini masalah tersebut itu apa? Ya, jadi gini Bu, si anak ini memang karakternya itu suka berbicara, aktif anaknya. Dan ketika proses belajar, ketika guru menjelaskan, si anak ini masih sering ngomong dengan teman satunya. Jadi ketika asik ngomong, otomatis tugas atau pekerjaan di sekolah itu biasanya keteteran, tidak menuntut tugas tepat waktu, sehingga hasil belajarnya juga tidak maksimal, masih kurang hasil belajar. Begitu Bu Aisyah. Iya, dari pengamatan yang saya lakukan ya Bu Aisyah, jadi si anak ini memang memiliki keterlambatan dalam pemahaman atau pemahamannya itu masih kurang, kemudian terus belajarnya yang juga sulit untuk dikendalikan ya, atau seperti apa, misalnya itu fokus belajarnya itu minim ya, ketika kegiatan belajar mengajar di kelas seperti itu. Seberapa besar harapan ibu dari siswa ini saat dalam menerima pembelajaran? Ya, ketika proses belajar mengajar, otomatis kita ingin ya bahwa semua peserta didik itu bisa paham, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian fokus belajarnya juga meningkat, tidak asik ngobrol dengan temannya ketika guru juga menjelaskan di depan kelas. Seperti itu Bu Aisyah harapan saya. Jadi setelah mengetahui permasalahan, Nah, jadi begini Bu Aisyah, saya itu punya rencana untuk mengatasi permasalahan ini. Otomatis saya perlu pendampingan yang lebih khusus untuk anak ini, baik itu ketika di dalam proses belajar mengajar, pendampingan secara khusus, kemudian juga ada rencana untuk pendampingan di luar kelas. Jadi meminta waktu si anak untuk dibimbing oleh guru. Kemudian untuk peningkatan fokus belajarnya, berarti saya perlu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik, menerapkan ice breaking, dan juga melibatkan siswa ini lebih aktif di kelasnya. Maksudnya bisa sebagai leader kelompok, kemudian diminta dia tampil ke depan, karena si anak ini memang aktif orangnya, suka berbicara, suka tampil juga di depan kelas. rencana itu sudah sangat bagus dengan tahapan perencanaan yang sudah matang. Saya kira mungkin kapan waktu itu bisa melaksanakan hal tersebut? Ya, untuk pelaksanaannya, karena ini juga mendekati penilaian akhir semester ya, otomatis pelaksanaannya itu dalam waktu dekat, dimulai dari pekan ini efektivitas pendampingan di kelas, pekan depan itu sudah mulai pendampingan di luar kelas Bu Aisyah. Jadi meminta waktu Alhamdulillah ya Bu, rencana itu sudah tersusun. Jadi secara komitmen bagaimana Ibu dapat menyelesaikan? Ya. Jadi untuk penerapan rencana ini otomatis saya perlu menyusun jadwalnya dengan baik, kemudian pelaksanaannya itu konsisten, dan juga melibatkan berbagai pihak yang perlu dilibatkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan ini. Kita memang perlu dukungan dari semua pihak. Ibu siapa saja?
komunikasi juga dengan wali kelasnya, dan yang terpenting juga adalah menjalin koordinasi dengan orang tua siswa, karena kan meminta waktu anak belajar di luar jam belajar seperti biasanya, otomatis kita harus menyampaikan rencana ini kepada pihak sekolah dan juga orang tua supaya kegiatan ini bisa berjalan maksimal. Bu Aisyah. Ibu Arifah sudah mengidentifikasi masalah, sudah juga melakukan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan dan melakukan melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan selanjutnya tindak lanjut terhadap orang-orang yang akan diimplementasikan. Ya Bu Aisyah, jadi memang tahap awal koordinasi dulu. Setelah koordinasi dapat izin, kemudian berarti melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian dievaluasi bagaimana proses pendampingan ini dan melakukan refleksi terkait program yang sudah dicanangkan ini tentang pendampingan si anak dan juga peningkatan fokus belajarnya. Begitu Bu Aisyah. Alhamdulillah ya Bu, pada jalan yang kesehatan, semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan sesuai. Jadi bagaimana pada saat itu setelah kita melakukan sebelumnya? Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Aisyah karena sudah membantu saya hari ini untuk menyelesaikan permasalahan saya, membantu saya untuk menemukan solusi. Karena dari perbincangan ini Bu Aisyah sangat menuntun saya untuk melakukan mengidentifikasi tujuan dulu, kemudian merencanakan apa yang akan saya lakukan juga tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama Ibu Alifah, alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi apakah ada lagi? Alhamdulillah cukup Bu Aisyah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu Aisyah. Mohon doa ya. Terima kasih. Bu Aisyah, Waalaikumsalam Ibu Ani. gimana Bu, sudah selesai kegiatan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Iya, bagaimana, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Kegiatan apa saja Bu yang Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Ya, kegiatan yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, serta bertanggung jawab. Iya, berarti pada saat kegiatan coaching tadi semua alur fitra sudah Ibu laksanakan Iya, Bu ya. Nah, bagus. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coach di kegiatan coaching tadi Bu? Perasaan saya menjadi coach pada kegiatan pertemuan ini menyenangkan. Ini bukan mungkin pengalaman pertama saya, tapi kami bersama coach bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada yang terjadi di dalam kelas. Ya, jadi Ibu membantu coach dalam menemukan permasalahan yang Benar, Bu. terjadi. Iya. Jadi sudah mendapatkan solusi ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Berarti sudah berakhir juga Bu kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.